Kenapa umat Protestan takut dengan patung? Kira-kira apa alasannya, teman-teman? Nah, teman-temanku sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahasnya sampai tuntas, karena ketika kita melihat reaksi dari teman-teman Protestan atau sebagian umat Protestan saat masuk ke dalam gereja Katolik, baru lihat patung Bunda Maria langsung gelisah. Baru melihat patung Yesus yang tergantung di salib di depan altar langsung takut. Bahkan ada yang mundur, tidak jadi masuk ke dalam gedung gereja. Bahkan ada yang bilang, aduh, ini gereja penuh berhala. Pertanyaannya, teman-teman, kenapa sih mereka begitu takut melihat patung? Apa alasannya? Apakah karena mereka terlalu suci, terlalu alkitabiah, tidak suka dengan simbolik, atau justru karena dalam hati mereka ada rasa bersalah yang belum selesai? Untuk itu, mari kita kupas sampai tuntas, tas. Tapi hati-hati, teman-teman. Renungan ini bisa bikin telinga hati kita menjadi panas dan juga bisa membuka mata rohani kita. Dan pertama-tama, mari kita luruskan tuduhan klasik dari sebagian dari teman-teman Protestan. Mereka sering berkata Katolik menyembah patung, Katolik menyembah berhala, Katolik melanggar 10 perintah Allah, Katolik itu tidak alkitabiah. Pokoknya teman-teman, banyak sekali tuduhan-tuduhan teman-teman Protestan. Biasanya mereka mengutip dari kitab Keluaran bab 20 ayat 4. Bunyinya, jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam air. Tapi teman-teman, stop dulu. Mereka kutip itu tapi jarang mau baca konteksnya sampai tuntas. Nah, di ayat berikutnya Tuhan melarang menyembah dan sujud kepada patung. Artinya yang dilarang, teman-temanku sekalian, adalah penyembahan berhala, sujud kepada berhala, sujud kepada patung, bukan keberadaan patung itu sendiri. Dan aneh kan, padahal di dalam kitab yang sama, dalam kitab Keluaran 25 ayat 18, Tuhan yang sama, Tuhan sendiri yang menyuruh Musa membuat 2 patung kerub dari emas dan diletakkan di atas tabut perjanjian atau di tabernakel. Dan di dalam Bilangan bab 21 ayat 8-9, Tuhan juga perintah kepada Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di tiang, digantung di tiang. Dan siapa yang memandang ular itu akan sembuh dari bisa ular yang sangat berbisa, dari patok ular akan disembuhkan ketika kita memandang patung ular itu. Jadi kalau Tuhan sendiri yang menyuruh membuat patung, masalahnya tentu bukan pada patungnya, tapi pada penyembahan yang salah. Ya teman-teman ya, bukan pada patungnya, tapi pada penyembahan yang salah. Lalu bagaimana dengan gereja Katolik, teman-teman? Kita fokus kepada gereja Katolik. Apakah kita menyembah patung? Jawabannya dari dulu sampai sekarang tidak. Kita tidak sujud kepada patung, baik itu patung gips, patung kayu, karena itu benda mati. Tapi kita menghormati siapa yang diwakili oleh patung itu. Patung Yesus bukan Yesus itu sendiri, tapi saat kita memandang patung Yesus tersalib di depan altar, di rumah, atau dimanapun ada patung Yesus, kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Sama seperti kita menyimpan foto orang tua kita, ibu bapak kita,
yang telah meninggal, yang sudah wafat, kamu taruh di meja, di dompet, di bingkai, di ruangan tamu. Tapi pandang dengan penuh cinta, kamu menangis, kamu berdoa, tapi kamu tentunya tidak menyembah foto itu. Nah, sama juga, begitulah cara gereja Katolik memaknai patung. Sama seperti kita melihat foto almarhum, sebagai alat bantu rohani, bukan sebagai berhala. Tapi kenapa sih masih banyak teman-teman Protestan sudah hampir 2000 tahun ini masih hampir 500 tahun ini tetap alergi melihat patung? Itu karena awalnya sejak reformasi mereka membuat pemisahan total. Apa yang dianggap gereja Katolik, apa yang dianggap Katolik, mereka buang. Baik itu salib Yesus dari gereja, buang patung Bunda Maria, buang devosi, buang tradisi, buang magisterium, buang liturgi. Banyak hal yang mereka buang dari gereja Katolik. Semua yang mengandung unsur-unsur visual mereka buang. Dan akhirnya gereja Protestan membentuk gereja yang hampa, yang kosong, hampa simbol, kering keindahan, miskin misteri. Padahal iman, teman-teman, bukan cuma urusan kata dan juga pendengaran, tapi juga pengalaman visual dan simbolik. Tuhan menciptakan kita dengan mata, dengan telinga, dan jangan lupa dengan rasa. Kenapa kamu membatasi iman hanya pada telinga? Jadi teman-teman, apa mungkin teman-teman Protestan takut patung karena takut pada kebenaran? Teman-temanku sekalian, Yesus disalib mengingatkan kita bahwa dosa itu nyata. Dosa itu bukan hanya angan-angan, bukan fata morgana, tapi nyata. Dan harga penebusannya sangat mahal. Dan patung Maria yang sedang mendoakan, kita mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk taat, murni, rendah hati. Dan patung para martir yang teman-teman lihat mengingatkan bahwa hidup kekristenan kita itu bukan soal nyaman, bukan soal harta, tapi soal pengorbanan sampai darah terakhir, tetes darah terakhir. Jadi ketika seseorang takut atau marah lihat patung, bisa jadi karena patung itu menyentuh hati nurani yang sudah lama dibiarkan beku oleh karena doktrin-doktrin, oleh karena kebencian para pendetanya. Bisa jadi patung itu mengingatkan mereka bahwa iman bukan sekedar percaya doang, tapi juga ketaatan, pengorbanan, dan juga devosi. Teman-teman, mari kita jujur dari hati kita pribadi lepas pribadi. Takut patung bukan karena patungnya jahat, tapi karena mungkin kita sendiri belum siap untuk diingatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, patung sekali lagi bukan berhala, tapi bisa jadi cermin rohani yang memantulkan wajah kita yang rapuh. Teman-teman sekalian, penutup dari video ini saya ingin menyampaikan kalau teman-teman Protestan selama ini menolak patung karena merasa itu berhala, coba buka hati teman-teman sendiri mulai hari ini. Duduk diam di hadapan patung Yesus, dan terutama di depan patung Yesus tersalib ya, yang ada korpusnya. Dan jangan bawa prasangka negatif, biarkan hati teman-teman berbicara. Dan kalau teman-teman Katolik, dan ini pesan buat teman-teman Katolik, jangan malu punya patung, jangan malu pakai kalung salib yang ada korpus. Itu bukan berhala, itu adalah warisan khusus, warisan kudus. Jangan lepaskan salibmu hanya karena ada yang mengejek, ada yang menyindir, ada yang menghina.
tunjukkan bahwa kita tahu siapa yang kita sembah. Bukan patung, tapi Allah yang hidup. Jadi, akhir kata, saya ingin menyampaikan patung tidak bisa bicara, tapi mungkin lewat patung Tuhan justru sedang berbisik kepada teman-teman, kembalilah kepadaku, hai anak-anakku. Aku sudah tergantung di salib untuk keselamatanmu. Jangan buang kasihku hanya karena kamu salah paham. Demikian untuk video kali ini. Semoga setelah menonton video ini, menyimak dari awal sampai akhir, kita tidak takut lagi kepada patung, kita tidak salah persepsi, salah sangka lagi terhadap patung. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.